kabar luar biasa, amin. Haleluya. Nah, izinkan beta bertanya pagi hari ini buat setiap kita. Beta percaya bahwa setiap kata orang semua butuh terobosan dalam hidup ini. Katakan amin. Betul, Seng? Betul apa benar? Ya, kita butuh terobosan. Terobosan untuk apa? Rumah tangga kita, suami kita jadi lebih baik, istri kita jadi lebih baik, anak-anak kita jauh lebih baik, orang tua kita jauh lebih baik. Usaha kita perlu diterobosi, perlu ada terobosan dalam usaha kita. Artinya harus ada peningkatan. Betul apa benar? Betul? Jadi siapa yang saya butuh terobosan? Kalau kita tanya semua pasti semua butuh terobosan, betul? Ya, semua pasti butuh terobosan. Dan kabar baiknya, Allah yang kita sembah dan Allah yang kita layani namanya itu. Bisa lihat kan di layar yang hitam nih? Ada gambarnya, mungkin kalau saya ada kamera ya hari ini ya. Master of Breakthrough. Coba bilang sama-sama 1, 2, 3. Master of Breakthrough. Artinya gini, dia Tuhan atas penerobosan. Artinya gini, segala terobosan dia mampu untuk melakukannya. Amin. Jadi harusnya kita berbangga dong ya. Berbangga sebagai anak Tuhan, berbangga sebagai murid Tuhan. Karena kita menyembah, kita layani Allah Tuhan dari segala terobosan. Haleluya. Yang pagi hari ini rindu hidupnya diterobosi, baik itu untuk keluarganya, untuk pekerjaannya, untuk usahanya, untuk apapun, tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Yang tepuk tangan ini apa? Saya butuh terobosan. Ya, beta percaya bahwa kata semua butuh terobosan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kisah yang luar biasa dari seorang pribadi yang hebat. Kita buka di dalam 2 Samuel pada pasalnya yang kelima. 2 Samuel pada pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-22. Multimedia bisa tolong beta untuk menampilkan ayat-ayat ini? Terima kasih. Nah, Bapak Ibu bisa lihat saja di depan atau punya HP kudus kalau terlalu jauh, dan ini Bapak Ibu bisa buka HP kudus, bisa buka Alkitab. Lalu mari kita lihat ayat per ayat ya, karena ini sedikit saja beta baca buat Bapak Ibu. Ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos. Jadi di tempat ini yang namanya Baal Perasim, untuk pertama kali Allah memperkenalkan dirinya sebagai Master of Breakthrough. Allah penerobos. Sampai sini Bapak Ibu bisa mengerti? Ya, oke. Lanjut. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Ayatnya yang ke-21, orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ayatnya yang ke-22, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Artinya gini, ini sudah 2 kali orang Filistin datang untuk melawan Daud. Sampai bisa mengerti? Musuh yang sama di tempat yang sama. Sudah Bapak bisa mengerti? Jadi ini untuk kali kedua. Kali yang pertama sudah, lalu majulah mereka untuk kali yang kedua. Ayat yang ke-23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ayat 24. Klik. Haleluya. Ya, mana ayat 24? Puji Tuhan. Ayatnya yang ke-24, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Perhatikan ayatnya yang ke-25. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin, dengar ini, mulai dari Geba sampai
dekat geser. Bukan geser di geser tuh di mana sih? Oh, Seram Timur, bukan di Halmahera ya? Salah berarti. Ya, bukan geser situ ya, geser. Kalau yang di sini kan geser toh, geser sedikit dong gitu kan. Ya, oke. Nah, hal pertama Bapak Ibu yang beta mau bagikan buat Bapak Ibu semua, mari kita lihat bahwa Daud ini adalah seorang raja yang bukan raja yang orang bilang gini, yang cuma tahu memerintah. Sampai sini Bapak Ibu bisa paham? Daud adalah orang yang penuh dengan strategi perang. Bayangkan dari masa mudanya dia lawan singa dan harimau. Makanya waktu Goliat datang untuk menantang tentara Israel, dia bilang ini siapa pun ini bisa datang melawan Allah tuh bagaimana. Dia dengan berani, karena apa? Dia sudah terbiasa melawan mengembalakan domba milik ayahnya, tapi dia juga sudah terbiasa dengan yang namanya ancaman singa, ancaman harimau, bagi dia itu biasa. Nah, waktu dia diangkat menjadi raja, dengar ini, strategi perang itu ada dalam otaknya. Jadi dia tahu bagaimana cara untuk melawan musuh. Segala taktik dia punya ada. Itulah Daud. Jadi gini, Daud itu bukan raja yang cuma memerintah, tapi semua strategi perang ada pada dia. Tapi hebatnya, dengar ini, dia punya pasukan yang hebat. Bahkan firman Tuhan berkata, dia punya triwira yang hebat. Satu kali dia punya triwira maju saja, itu sih ada ampas. Alkitab bilang, itu sih ada ampas. Satu triwira saja, satu. Belum pasukan-pasukan yang lain. Tapi hal yang dilakukan oleh Daud mau mengalami terobosan dalam hidup. Yang pertama adalah dia bertanya kepada Tuhan. Amin. Amin. Dia bertanya kepada Tuhan. Bisa saja dong dia datang dan dia bilang gini, Tuhan, beta pu strategi begini, 3 lawan 1. Beta pu strategi begini, pasang ini di sini, pasang ini di sini, pasang ini di sini. Tuhan berkati. Bisa saja begitu toh? Karena apa? Dia orang yang penuh dengan strategi. Dia perancang perang Bapak Ibu. Tetapi dengar ini, Alkitab mengatakan waktu orang Filistin mendengar dia sudah diangkat menjadi raja dan mereka turun ke lembah Refaim, yang dilakukan Daud pertama kali, dia tidak memikirkan strategi dalam otaknya. Tapi yang pertama kali dia lakukan, dia tanya pada Tuhan, Tuhan bagaimana? Beta bisa maju kan? Mari lihat beta Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Beta yang berbicara ini saja, beta minta ampun berkali-kali di hadapan Tuhan. Karena yang paling sering katong lakukan adalah apa? Katong perencana sudah siap dulu, betul? Sudah siap baru katong serahkan per Tuhan. Berkati Tuhan tolong Tuhan, Tuhan mari Tuhan. Seperti itulah kita. Bukan Bapak Ibu sah, yang berbicara ini pun demikian. Paling sering sekali kata orang adalah gini, semua ada di otak nih dulu, baru kata serahkan pada Tuhan. Tidak pernah membiarkan duduk dengan tenang dan bertanya kepada Tuhan. Ini jadi perenungan pertama buat kata orang semua pagi hari ini. Ya, ini jadi bahan perenungan yang pertama. Nah gini, Daud melakukan ini karena apa? Dia menghargai Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu bahwa strategi yang paling hebat itu cuma datang dari Tuhan. Bukan dari pengalamannya, bukan dari apa yang dia tahu, bukan dari pikirannya, tapi siapa? Dari Tuhan. Nah itu adalah pernyataan imannya yang luar biasa. Makanya gini, biar 2 kali lu musuh yang sama, tadi Petrus bilang toh, musuh yang sama, di tempat yang sama, tapi dia tetap bertanya kepada Tuhan. Padahal kalau mau dipikir-pikir, pertama kan dia lawan orang Filistin, kalah. Tapi dia tetap memilih untuk kali kedua waktu orang Filistin datang, dia tetap memilih, bagaimana Tuhan, beta bisa maju? Karena apa? Menghargai Tuhan, dan itu bukti imannya. Bahwa Allah bisa melakukan segala perkara. Nah itu bukti imannya. Nah iman itu bicara tentang apa Bapak Ibu? Kalau Ibrani 11 ayat 1 bilang iman itu apa Bapak Ibu? Dasar, betul?
Dasar. Nah, mari beta mau ajar Bapak Ibu untuk mengerti ini supaya katong ngerti benar apa itu iman. Nah, iman itu dari kata dasar. Itu merupakan dasar kata orang ya, fondasi kata orang. Nah, kata dasar itu katong belajar sedikit Bapak Ibu. Kalau dari bahasa Yunaninya itu tergabung atas dua kata, dari kata hypostasis, artinya hupo dan histimi. Beta pernah bagi ini. Kalau sing salah di ibadah raya juga beta pernah bagi ini. Hupo dan histimi, ya. Hupo itu artinya by, oleh. Sedangkan histimi itu artinya to stand, berdiri. Jadi gini, katong berdiri karena sesuatu. Sampai sini bisa mengerti, ini yang jadi dasar. Katong berdiri karena ada sesuatu, tapi sesuatu itu adalah sesuatu yang kokoh, yang tidak mudah tergoyahkan. Sampai sini bisa mengerti pengertian kata hypostasis. Jadi itulah iman. Jadi kalau bicara tentang dasar, artinya gini, ada sesuatu yang kata orang pegang karena itu benar-benar bisa dijadikan andalan. Sampai sini Bapak Ibu bisa mengerti. Artinya gini, kalau katong saya berpegang pada itu, katong akan jatuh. Itu iman. Itulah yang membuat Daud akhirnya memilih untuk bertanya kepada Tuhan sebagai bukti imannya, sebagai dasar kepercayaannya bahwa memang beta harus tanya Tuhan, karena kalau saya ada Tuhan, beta saya akan bisa bikin apa-apa sekalipun beta adalah ahli strategi perang. Amin. Jadi gini Bapak Ibu bisa punya pengalaman yang banyak. Tapi pengalamanmu tidak akan pernah bisa membawa terobosan demi terobosan dalam hidupmu. Kecuali Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari belajar bertanya kepada Tuhan. Jangan terlalu bikin diri pintar lah Bapak Ibu. Kadang-kadang kan orang tua sering berkata begini. Hei anak, saya tahu apa? Papa dan mama ini semakan asam garam di dunia ini. Tahu apa? Mesti begini. Lalu kita ngatur anak lebih daripada Tuhan mengatur anak. Tuh, minta maaf ya Bapak Ibu. Tapi itulah kenyataan. Karena kata pikir apa? Kata semakan asam garam. Karena saking makan asam garam makanya darah tinggi terus. Karena pikir apa? Tahu tentang hidup. Padahal sebenarnya katong harus bertanya kepada Tuhan. Bahkan kita pun harus mengajarkan anak-anak kita untuk masa depan mereka, untuk apa yang mereka pilih, harus belajar bertanya kepada Tuhan. Amin. Jangan terlalu bikin diri pintar lah dengan hidup nih. Lalu mari belajar berubah. Tadi malam betul-betul beta sampai pagi hari waktu ada dalam saat teduh beta bilang par Tuhan ini tolong beta memang betul terkadang bertanya kepada Tuhan nih katong pikirkan jawabannya lama. Lebih baik katong sebikin katong punya yang mau lalu baru katong serahkan. Tapi yang Daud tidak. Daud justru bilang gini, apa yang kau mau? Makanya dia memilih bertanya dulu kepada Tuhan. Jadi biarlah pagi hari ini katong semua sadar bahwa bagian dari iman kita untuk katong mengalami terobosan, mari belajar bertanya kepada Tuhan. Amin. Nah hal yang kedua, kalau katong bertanya kepada Tuhan, artinya katong membiarkan Tuhan dengan caranya memimpin kita. Katakan amin. Jangan katong tanya Tuhan, katong serahkan kepada Tuhan, tapi katong masih pakai katong pun cara. Ya terobosan tidak akan pernah terjadi. Tapi kalau mau mengalami terobosan, biarkan katong mengikuti cara Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah waktu Daud memilih bertanya kepada Tuhan, artinya Daud setuju bahwa terserah Tuhan, cara Tuhanlah yang beta akan ikuti. Klik kalimat berikutnya. Ya, bahwa cara Tuhanlah yang beta akan ikuti. Kata membiarkan diri kita dipimpin oleh caranya Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang akan beta ikuti. Nah Bapak Ibu lihat, waktu pertama Daud bertanya gini kepada Tuhan, beta bisa maju? Tuhan bilang maju. Dan memang betul, kemenangan didapat oleh Daud. Firman Tuhan berkata apa? Filistin dipukul kalah toh, akhirnya mereka kasih tinggal mereka berhala-berhala. Jadi dong perang tuh pakai berhala-berhala. Maksudnya supaya berhala-berhala bisa tolong dong. Tapi nyatanya adalah Tuhan pukul kalah. Lari kasih tinggal berhala-berhala, Daud bersama pasukannya angkat. Waktu kali kedua, Tuhan Filistin datang
bersama pasukannya. Daud boleh bertanya lagi, Tuhan kira-kira beta bisa maju? Lalu Tuhan bilang apa? Kali ini jangan maju. Tapi Allah bikin apa? Gerakan melingkar di belakang pohon kertau. Supaya waktu kau dengar derap derincing dari pohon kertau, maka tahulah kau bahwa Allah telah berperang kepada engkau. Dengar ini. Terkadang mengikuti cara Tuhan bisa langsung. Seperti yang pertama toh, maju. Langsung kau mengalami terobosan. Tapi terkadang cara Tuhan akan membawa kita harus melewati proses. Bapak Ibu apa susahnya kalau Tuhan langsung bilang gini, oh yuk kali ini saya maju lagi, saya pasti menang, betul Seng? Tapi Tuhan membawa Daud kepada sebuah proses yang luar biasa. Kali ini saya maju, siapa? Bikin gerakan melingkar. Itu luar biasa tuh Bapak Ibu, bikin gerakan melingkar. Artinya gini, musuh ada di tengah-tengah, dia harus mengelilingi. Sudah Bapak Ibu bisa mengerti? Itu kan proses yang luar biasa, cukup panjang. Tapi dengar, itulah cara Tuhan dan harusnya kata orang mau mengikutinya. Karena apa? Cara Tuhan itu yang paling terbaik. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 gini, rancangan kita tuh bukan rancangan Tuhan, bahkan rancangan Tuhan itu lebih tinggi di atas setiap rancangan-rancangan kita. Dan rancangan Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau Tuhan sementara membawa engkau kepada proses, lama lawan Tuhan, lama lawan ikuti saja. Karena apa? Ada damai sejahtera, ada rancangan yang terbaik yang sementara Tuhan siapkan. Mungkin betul ada orang yang punya pengalaman seperti ini langsung Tuhan jawab, klik jadi. Tapi kita mungkin Tuhan akan membawa kau harus berputar dulu, berkeliling dulu, lalu kau lihat bagaimana Allah menerobos semuanya dan kau akan lihat kemenangan yang akan kau raih. Amin. Amin. Makanya mari belajar untuk mengikuti cara Tuhan. Jangan pakai kata pun cara. Tapi ikutilah cara Tuhan. Lalu jangan berpikir gini, Ibu Ina berdoa pakai Paramex, Ibu Ina kepala langsung baik. Kita berdoa dengan Paramex akan sembuh baik-baik. Ya iya, memang Ibu Ina ditentukan untuk harus pakai Paramex, dia sembuh. Beta mungkin bukan pakai Paramex. Pakai apa? Panadol. Mungkin pakai Panadol baru beta sembuh. Jadi gini, jangan membandingkan jawaban Tuhan atas seseorang bagi dirimu. Karena Tuhan punya cara yang terbaik bagi kita masing-masing. Amin. Amin. Lalu kalau Tuhan mungkin waktu pengalaman pertama Tuhan langsung jawab, puji Tuhan, praise the Lord. Waktu kedua Tuhan kau jawab lalu mulai bilang, Tuhan ini bagaimana ini? Tuhan yang adil. Lalu mulai bilang, Tuhan ini bisa atur kasih ini, baku ganti juga, baku ganti tanpa. Lah rasa jadi Tuhan tuh bagaimana? Ya, sekali lagi Bapak Ibu, mari belajar mengikuti cara Tuhan. Seng usah takut, seng usah ragu. Cara Tuhan itu selalu yang the best, selalu yang terbaik. Jadi kalau mau mengalami terobosan, mau tidak mau kita harus pilih cara Tuhan. Amin, amin. Nah, beta teringat dengan peristiwa ini Bapak Ibu. Kalau saya mengikuti cara Tuhan ini nanti katong akan binasa gitu. Bapak Ibu tahu peristiwa Saul dan Samuel. Bapak Ibu tahu? Waktu aturan mainnya itu adalah gini. Semua persembahan korban itu harus dipersembahkan oleh imam. Sudah Bapak Ibu? Tetapi karena Saul sulia, haleluya, praise the Lord, musuh semakin dekat. Pasukan sudah semakin berkurang. Karena orang bilang gini, saya panggil sambal sudah cepat, saya panggil sambal sudah cepat, kalau saya katong kalah. Dia melihat keadaan, dia tidak mau melihat proses dan cara Allah yang sementara Tuhan persiapkan bagi dia. Akhirnya dia apa? Dia memilih, sudah ikut beta bicara. Dia mempersembahkan korban. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu lihat tuh, kegagalanlah yang didapat oleh Saul. Bahkan dia ditolak Tuhan. Mari belajar untuk mengikuti cara Tuhan dalam hidup kita. Nah yang ketiga Bapak Ibu, ayat yang ke-25 firman Tuhan berkata gini, bisa tampilkan ayat 25?
Ayat 25 berkata gini. Dan Daud berbuat demikian. Kalau di dalam terjemahan lain, sebenarnya ayat-ayat ini berkata gini. Dan Daud melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Gibah sampai dekat Geser. Jadi hal yang pertama, katong bertanya kepada Tuhan. Yang kedua, katong memilih untuk terus mengikuti cara Tuhan. Dan yang ketiga, katong harus lakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Jadi gini, melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan itu berbicara tentang ketaatan yang utuh, setengah-setengah. Amin Bapak Ibu, amin. Itu katong harus betul-betul melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi gini, bukan yang katong ikut tuh yang senang perkatong sah. Oh ini bagus jadi beta ikut. Oh yang ini saya pasti beta jadi saya ikut. Saya ada. Yang namanya melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Artinya gini, semua yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita lakukan dengan seutuhnya. Tidak ada yang namanya setengah-setengah. Tidak ada yang namanya diskon, sales yang ada. Yang ada adalah utuh kata orang melakukannya. Tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Daud melakukan tepat seperti apa yang diminta Tuhan. Hal pertama dia langsung maju. Hal yang kedua dia bawa gerakan melingkar. Dan akhirnya Tuhan menerobos musuh-musuhnya. Kemenangan didapatnya. Amin. Bahkan kemenangan yang kedua kali itu lebih luar biasa. Bapak Ibu bayangkan. Firman Tuhan berkata gini, kemenangan pertama mereka kan tinggal berhala-berhala saja di tempat itu langsung lari. Tetapi kemenangan kedua, dengar ini. Daud mengalahkan mereka. Dari mana tadi Bapak Ibu? Geba sampai ke Geser. Itu artinya apa? Ada perluasan daerah yang semakin luar biasa. Waktu engkau mau mengalami terobosan, Tuhan semakin memperluas daerahmu. Dengar ini. Belajarlah untuk melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau bagi engkau. Jangan coba-coba tawar-menawar. Yang ini saya, beta suka saja, beta bikin. Yang itu saya ada, Bapak Ibu tidak akan pernah mengalami terobosan. Lihat lagi kepada bangsa Israel. Ya, waktu mereka tidak melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Musa. Apa yang mereka dapat? Bapak Ibu lihat, aturan mainnya setiap pagi mereka keluar harus mengambil mana itu berapa? Yang baca Alkitab, berapa? Setiap hari buat diri sendiri itu berapa gomer? 1 gomer. Jadi kalau misalnya dalam rumah beta ada 12 orang berarti 12 gomer. Yang cuma 4 yang ambil 4 gomer. Ya. Tetapi gini, ada yang coba-coba untuk tidak melakukan seperti apa yang Musa perintahkan. Dia coba ambil lebih. Besok akan jadi ini, akan berulat. Dan tidak bisa dinikmati. Jadi gini, bukan tentang banyak atau sedikitnya, tapi tepat seperti apa yang diperintahkan. Maka kau akan menikmati hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu. Bapak Ibu bisa mengerti? Jadi kalau kau mau mengalami terobosan, mengalami master of breakthrough dalam kehidupan kita, untuk rumah tangga kita, untuk usaha kita, mari belajar melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Tuhan perintah untuk mengampuni, mengampuni. Jangan bilang, beta terlalu sakit. Tuhan bilang gini, kalau kau mau mengalami damai, kau memang harus mengampuni, sesakit apapun itu. Karena apa? Karena kau sendiri pun masih butuh pengampunan. Jadi saya usah sok menjaga akan rasa sakit itu. Karena rasa sakit itu tidak akan pernah membuat terobosan dalam hidupmu. Jadi yang kalau masih ada rasa kecewa, masih ada sakit hati, kemarahan buat orang tuamu, buat kakakmu, buat adikmu, buat anak-anakmu, buat atasanmu, buat bawahanmu. Firman Tuhan hari ini jelas. Mari lakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Apa? Mengampuni. Karena kalau kau mengampuni, Tuhan akan mengampuni engkau. Amin. Kenapa kita bicara pengampunan?
Oh, artinya memang ada beberapa hati yang harus dipulihkan pagi hari ini. Ya, mari Bapak Ibu, dengar ini. Kalau katong terus mempertahankan katong pun rasa sakit karena katong merasa katong yang paling tersakiti. Dengar ini, katong punya potensi yang sama untuk menyakiti orang lain. Kalau engkau tidak bisa membuang rasa sakitmu, kecenderungan orang yang sakit selalu membuat orang lain juga sakit. Jadi kalau kau tidak mengampuni, kau akan menyakiti. Padahal kau lupa, kau butuh pengampunan. Karena katong semua di sini masih butuh pengampunan, mari mengampuni. Amin. Nah, jadi gini, beta merindukan katorang semua mengalami terobosan. Dalam pelayanan katorang, dalam rumah tangga katorang, dalam usaha katorang, dalam segala lini kehidupan kita. Tapi mari belajarlah untuk tetap terus bertanya kepada Tuhan. Yang kedua, ikuti cara Tuhan. Dan yang ketiga, mari lakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Amin. Buat firman Tuhan.